Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Intellectus ID. Masih di series How to Read a Book. Nggak terasa, setelah 5 video sebelumnya, kita sampai juga di pertemuan video ke-6. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas analytical reading. Ini merupakan tahap yang cukup serius, sehingga dari inspeksional sebelum ke analytical kemarin kita sudah membahas how to be a demanding reader juga sebagai persiapan untuk masuk ke tahap analytical reading. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, bisa dicek video kami sebelumnya. Dan kita juga masih bersama Coach How to Read a Book kita, yakni Bu Friana Aurora. Mari kita sapa Ibu Rara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ain, Feby, dan teman-teman semua? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Rara gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya Ibu, setelah kemarin sempat drop. Jadi kita baru bisa tag video lagi. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat. Dan kita akan mulai masuk ke dalam analytical reading ya Bu. Ya, insya Allah. Oke, baik kepada Bu Rara, bisa langsung memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ini apa? Kalau di sini sih mulai musim panas, jadi memang agak tricky asupan air gitu, paparan ke sinar matahari itu harus dijaga gitu. Jadi mungkin sama dengan di Indonesia gitu. Jadi karena humid ya, karena lembab, asupan cairan itu harus dijaga apa namanya sesuai jumlahnya dengan yang diperlukan oleh tubuh kita gitu. Itu miscellaneous-nya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas satu satu bab. Dia satu bab tapi 3 part ya. Jadi satu bab yang bagi Adler itu kayak inti dari buku ini gitu. Jadi buku How to Read a Book ini itu diperuntukkan Adler apa namanya sebagian besarnya, setidaknya sepertiga dari apa namanya penjelasan di buku ini itu didedikasikan untuk membahas tentang tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar inspeksional. Jadi dari sekedar reading for information gitu ya. Jadi dari sekedar kita membaca hanya sekedar untuk membaca mendapatkan informasi itu buku ini didedikasikan Adler untuk mengajari kita atau memberitahu kita bagaimana sih cara kita leveling up eh, kemampuan membaca kita ke level memahami gitu. Eh, saya apa namanya? Saya saya ulang sedikit bahwa eh, ketika kita membaca, salah satu hal yang diharapkan Adler menjadi tujuan kita membaca itu adalah kita bergerak dari pemahaman kita yang lebih sedikit menuju pemahaman yang lebih banyak gitu. Nah, analytical reading itu serving this particular purpose. Jadi untuk tujuan ini, analytical reading ini dijelaskan Adler secara eh, detail gitu. Saya share screen dulu. Baik, jadi eh, insya Allah nanti akan ada 3 part untuk analytical reading, semata-mata karena eh, karena bagian ini kompleks ya gitu. Jadi cukup 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 susah sehingga susah untuk dipraktekkan dan susah juga untuk dijelaskan gitu. Jadi eh, demi menyederhanakan dan semoga membantu apa namanya teman-teman semua untuk bisa memahami gimana sih cara kita leveling up membaca seperti yang tadi disarankan Adler untuk kita lakukan, itu saya membagi analytical reading menjadi 3 part gitu. Kita akan lihat kenapa sih perlu dibagi dalam 3 part. Ini agenda kita hari ini. Jadi eh, di dalam analytical reading itu ada tahapan dan ada rules gitu. Rules ini operational rules ya. Jadi apa namanya hal-hal yang perlu dilakukan untuk kita bisa eh, mendapatkan skill tersebut gitu. Apa yang perlu kita training, apa yang perlu kita biasakan gitu
apa yang perlu kita lakukan dan biasakan gitu ketika kita membaca secara analitikal gitu. Kemudian karena kita di tahap satu ini adalah untuk membahas stage satu gitu ya, tahapan satu ada 4 rules gitu. Nanti tahapan dua ada 4 rules lagi. Tahapan tiga itu agak sedikit berbeda gitu karena dia melibatkan judgment gitu ya. Nah, jadi di bagian pertama itu kita mengulangin introduction tentang apa sih analytical reading gitu. Yang pertama, analytical reading itu maknanya adalah eh, proses pembacaan yang lengkap gitu. Karena dia dibaca secara lengkap berarti bukan hanya kita menikmati misalnya apa namanya eh, ilustrasi bukunya kayak gitu ya. Eh, Bagaimana kemudian bukunya di di didesain gitu, bukan hanya sekadar itu gitu. Informasi apa yang dapatkan bukan hanya sekadar itu, tapi kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembacaan buku tersebut, yaitu tadi leveling up our understanding gitu. Jadi kita menambah pemahaman kita akan sesuatu, akan hal yang kemudian disampaikan dalam buku ini. Maka ia juga disebut sebagai a good reading gitu. Jadi kalau kalau ditanya membaca yang baik itu seperti apa? Membaca secara analitikal gitu. Jawaban ringkasnya seperti itu. Jadi membaca yang komplit gitu, membaca yang detail gitu. Nah, tujuan dari membaca secara analitikal itu adalah kita memahami pesan eh, yang tercantum di dalam buku ini gitu. Dalam buku yang kita baca maksud saya, dalam buku yang kita baca. Jadi eh, sebenarnya penulis itu mau ngasih pesan apa sih ke pembacanya gitu. Nah, analytical reading itu utamanya utamanya itu adalah apa ditujukan untuk tipe buku yang disebut sebagai expository. Jadi buku-buku yang isinya adalah informasi yang serius gitu. Jadi bukan informasi misalnya bahwa bahwa bumi bukan bumi itu kalau bumi itu bulat itu juga sains ya. Jadi itu termasuk expository. Jadi eh, apa ya informasi yang biasa itu kalau di sini ada karakter namanya Bluey gitu. Bluey itu disukai anak, jadi karakter karakter kartun gitu ya anak-anak gitu. Oh, eh, kaos Bluey lagi ada nih di Kmart gitu, Kmart Inalu gitu, bukan Kmartnya City misalnya. Itu informasi namanya. Jadi nggak leveling up our understanding kan tentang apa itu Bluey, apa itu Kmart dan lain sebagainya misalnya ya. Itu contohnya gitu. Apa? eh, Informasi yang kita baca di WA tersebut itu hanya sekedar apa namanya informasi gitu, bukan tidak menuntut pemahaman yang complicated gitu. Nah, untuk bisa membaca buku-buku yang serius, yang sifatnya ekspositori, pembaca itu perlu kerja keras. Makanya kemarin sebelum analytical reading, itu materi kita adalah tentang how to be a demanding reader. Demanding reader itu orang yang dia tahu bagaimana membaca yang aktif dan benar-benar punya experience, punya pengalaman tentang membaca yang aktif kayak gitu. Jadi dia punya pengalaman, punya kemauan, dan punya skill untuk melakukan analytical reading. Ini butuhnya be a demanding reader sebelumnya gitu. Karena di analytical reading pembaca diminta untuk bertanya banyak pertanyaan kepada buku yang ia baca gitu. Karena pemahamannya itu hanya bisa leveling up kalau dia tahu apa yang dia cari dari buku ini, apa yang ingin dia pahami dari buku ini gitu. Nah, tapi bukan hanya bertanya banyak pertanyaan, tapi pertanyaannya juga harus organize gitu. Harus ada strukturnya, harus ada hierarkinya kayak gitu. Terutama ini nanti akan terlihat jelas yang poin keempat ini itu ketika kita membahas part 2 ya. Gitu. Nah, expository book itu dijelaskan Adler itu utamanya terdiri dari opini, teori, hipotesis, spekulasi. Yang empat ini, jadi opini, teori, hipotesis, dan spekulasinya ini itu di, dicoba untuk dibuktikan kebenarannya oleh si pembaca, oleh si penulis maksud saya. Jadi si penulis itu mengklaim bahwa apa yang dia sampaikan, opini yang dia sampaikan, teori yang dia sampaikan, hipotesis yang dia tulis, spekulasi yang dia tulis itu adalah benar gitu. Dengan menunjukkan bukti-bukti, dengan dalam bentuk argumentasi karena written ya, karena tertulis gitu, dalam bentuk argumentasi. Nah, eh, untuk memenuhi penjelasan tentang analytical reading ini, maka ada tahapan dan apa namanya prinsip-prinsip yang perlu
dilakukan oleh kita sebagai pembaca gitu. Jadi ini Adler menuntun kita untuk bisa membaca secara analitikal. Nah, ada tiga tahapan yang disampaikan oleh Adler mengenai analytical reading. Tahapan pertama itu adalah kita bisa membuat outline dari buku. Bahasa lainnya itu kita tahu struktur pesan dari buku ini dirancang oleh si penulis seperti apa. Tuh. Tahapan kedua itu adalah kita mendapatkan eh, pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dari penulisan buku yang ditulisnya tadi gitu. Yang ketiga itu adalah kita bergerak dari apa namanya? Bergerak dari mencoba mengikuti alur atau rangkaian rangkaian rencana penulisan buku ini ke ke diri kita sendiri gitu. Jadi at the end of analytical reading itu kita perlu memutuskan eh, bagaimana buku ini gitu. Apakah buku ini benar sebagiannya seluruhnya kayak gitu. Terus apakah kita setuju gitu ya dengan apa yang diberikan oleh buku ini? Apakah apa namanya eh, eh, penulis itu sudah sudah tuntas gitu menjawab pertanyaan yang kemudian dia angkat kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ini bagian ketiga dari buku ini. Nah, eh, tah- tahapan ketiga tahapan pertama dari analytical reading itu eh, mengandungi 4 prinsip atau 4 aturan yang perlu kita lakukan gitu. Nah, em, menariknya kata Adler ya, jadi dari tahapan pertama dan kedua itu tidak tidak secara tidak menunjukkan urutan gitu. Jadi kita kita nggak perlu menaati secara strict gitu ya. Ini secara berurutan gitu. Karena sebenarnya intinya kan ini kita proses membaca ya. Dalam satu kali proses membaca itu kita bisa mendapatkan banyak hal dari proses membaca itu. Kita bisa mendapatkan strukturnya, kita langsung bisa mendapatkan pesannya, dan kita bisa membuat judgementnya sekaligus. Tapi pengalaman membaca ini atau skill kita membaca ini itu perlu kita eh, buat secara intensional. Jadi perlu kita sengajakan untuk mengekstraknya satu persatu gitu. Jadi mengekstrak, oh ini strukturnya saya paham gitu. Oh ini pesannya saya paham. Makanya saya buat apa namanya keputusan seperti itu atau judgement seperti itu gitu tentang buku ini. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi ini secara ini ya, secara gambaran secara besarnya itu adalah kita ini sedang membaca gitu. Itu yang perlu diingat. Kita ini sedang membaca sehingga yang apa namanya kita mengekstrak pengalaman kita dan apa yang kita dapatkan dari proses membaca tersebut gitu. Itu intinya gitu dari stages and rules yang kemudian disampaikan oleh Adler ini. Nah, rules pertama dari tahapan pertama itu adalah melakukan klasifikasi. Jadi buku ini kita perlu tahu buku ini itu tipenya apa gitu. Yang kedua itu adalah kita mendapatkan apa namanya gambaran umumnya. Jadi kesatuan dari isi buku ini. Nah, kesatuan dari isi buku ini itu yang nanti akan setelah ini itu akan kita jelaskan gitu. Ketiga itu buku ini bukan hanya punya kesatuan, dia punya keragaman informasi dan cara dan apa namanya bagian-bagian yang disampaikannya. Makanya kemudian dia punya unity dan dia punya complexity. Nah, dua ini itu perlu kita apa namanya pahami gitu. Jadi setelah melakukan klasifikasi, ini buku ini tipe apa gitu. Kemudian kita apa namanya bisa menangkap unity kesatuan sekaligus kompleksitas apa namanya pesan yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Nah, yang keempat itu adalah kita kita bisa mengekstrak sebenarnya apa namanya fokus fokus dari buku ini apa gitu yang dituangkan biasanya bentuknya dalam bentuk pertanyaan gitu ya, dalam bentuk pertanyaan gitu, yang coba dijawab oleh penulis dalam buku ini gitu. Ini empat gambaran umum dari 4 prinsip dalam tahapan pertama gitu dari membaca secara analitikal. Nah, prinsip pertama itu adalah yaitu klasifikasi. Ingat ya, prinsip pertama itu adalah melakukan klasifikasi. Jadi kita tahu buku ini jenis apa sih gitu.
buku ini jenis apa. Ketika kita membuat klasifikasi, itu kita berarti kemudian apa namanya? eh, Secara prinsipal ya, kita perlu perlu membuat klasifikasi yang more or less dia itu general gitu. Karena general dia dia relevan meskipun waktu berganti, meskipun tempat berganti gitu. Nih, di buku ini itu Adler menawarkan untuk mengklasifikasikan expository book menjadi dua tipe gitu. Yang pertama adalah theoretical works, yang kedua adalah practical works gitu. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan gitu ya. Jadi, kenapa sih membuat klasifikasi itu penting? Itu karena ketika kita tahu buku ini jenis apa, kita tahu bagaimana si penulis, kita tahu itu maksudnya kita bisa mengira-ngira gitu ya, membuat approximation gitu, membuat perkiraan tentang kira-kira ini penulis itu akan membahas apa sih gitu. Dia akan flow of thinking-nya itu kira-kira seperti apa, flow of explanation-nya itu akan seperti apa gitu. Yang kedua itu adalah tipe informasi yang ada di dalam buku ini. Kita bisa mengira-ngira, oh tipe informasinya adalah yang seperti ini gitu. Kalau historical books misalnya itu kira-kira tipe informasi adalah tentang past events kayak gitu. Meskipun belum tentu yang pas-pas banget gitu ya, belum tentu yang dulu-dulu banget gitu. Yang sebulan lalu juga sudah apa sudah in the past juga kan bagi kita gitu misalnya. Terus kita juga bisa apa namanya memahami tentang tipe dari persoalan yang menjadi perhatian dari penulis gitu. eh, Tipe social scientist, misalnya scientific books gitu ya, eh, social scientist itu mempertanyakan hal yang berbeda dengan historian misalnya, meskipun eh, kelihatannya kayak mirip gitu. Kadang-kadang kelihatan kayak mirip gitu. Kemudian yang ketiga, terakhir itu adalah pentingnya itu adalah kita bisa mengira-ngira apa namanya eh, solusi dari persoalan yang tadi diangkat oleh penulis itu kira-kira akan kemana gitu arahnya atau akan seperti apa dia 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 formulasikan kayak gitu. Nah, ini apa klasifikasi yang sederhana yang dibuat oleh Adler. Yang pertama adalah bahwa expository books itu bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis gitu. Yang pertama adalah jenis teori, yang kedua adalah jenis praktikal gitu. Jadi yang praktis dan yang teoritis gitu. Yang teoritis itu membuat kita tahu tentang apa sih sesuatu itu gitu. Jadi theoretical works ini biasanya nuansanya itu adalah penulis ingin membuktikan, meyakinkan, mempersuasi kita gitu ya dengan argumentasinya bahwa sesuatu itu beneran ada gitu. Sesuatu itu terjadi gitu. Gitu. Jadi makanya ini yang dipentingkan oleh penulis itu adalah tentang validitas dari sesuatu itu. Jadi bahwa sesuatu dan certainty itu kepastian gitu ya. Jadi bahwa sesuatu itu benar-benar nyata dan terjadi gitu. Itu argumentasi yang umum kita temukan dalam theoretical works gitu. Nah, jenis-jenis theoretical works itu biasanya ada dalam buku-buku sejarah, buku-buku scientific gitu ya, dan buku-buku tentang filosofi. Jadi eh, tiga tiga apa namanya em, subject matter ini gitu ya, tiga tiga bidang ini itu biasanya nuansa buku-bukunya itu bentuknya teoretikal. Dia 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 menjelaskan tentang eh, apa yang perlu apa yang harus kita ketahui gitu. Dan apakah yang kita ketahui, apakah yang dia sampaikan itu benar gitu. Nah, yang kedua itu adalah buku-buku yang sifatnya praktis gitu. Buku-buku yang sifatnya praktis ini adalah ini pedulinya tentang aplikasi gitu. Kita diajak untuk knowing how. Makanya buku How to Read a Book itu Adler menyatakan sendiri bahwa ini buku praktikal yang berusaha dilakukan oleh penulis itu adalah meyakinkan pembaca untuk mengikuti sarannya gitu. Jadi bukan hanya sampai pada oh certain bahwa kita butuh skill of reading gitu. Kita butuh butuh memahami art of reading, nggak sampai di situ gitu. Practical bukan hanya sampai di situ ya, sampai meyakinkan bahwa kita butuh the art of reading as a part of learning process gitu. Bukan hanya itu gitu. Tapi how to elevate atau how to level up our skill in reading. Jadi gimana sih cara kita apa namanya meningkatkan kemampuan kita membaca gitu. Itu yang disajikan oleh Adler.
gitu ya. Jadi bukan hanya meyakinkan kita bahwa membaca itu penting, membaca itu eh, bagian salah satu bagian dari proses belajar, tapi juga menunjukkan dan meyakinkan kita untuk mengikuti tata cara yang kemudian disampaikan oleh Adler di sini. Makanya nanti hal-hal yang konsep-konsep yang ada itu akan dituangkan, akan diturunkan menjadi operational rules gitu. Jadi prinsip-prinsip yang sifatnya operasional kayak gitu. Seperti yang kita bisa lihat ketika kita membaca buku How to Read a Book gitu. Maka practical works itu peduli dengan atau fokusnya itu adalah tentang apa namanya? Kalau kita tahu sesuatu, terus ngapain gitu? Apa yang bisa kita lakukan dengan itu gitu? Apa 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 tujuan yang bisa kita capai dari mengetahui sebuah hal tersebut kayak gitu. Nah, practical works ini itu biasanya atau apa subject matters yang bisa kita klasifikasikan sebagai practical works itu seperti politik, ekonomi dan ethics gitu. Economics ini kecuali yang kerja-kerja yang sifatnya statistikal, matematikal ya, itu teoritikal gitu. Tapi kalau yang sifatnya dalam misalnya kayak apa namanya? Ya yang selain itu ya, yang selain matematikal, statistikal gitu ya, buku-bukunya itu masuk ke dalam practical works kayak gitu. Karena dia ingin meyakinkan bahwa apa kalau kita mau prosper gini loh gitu. Kan economics bicara itu. Kalau politics kalau kita mau mau apa namanya? Mencapai tujuan kita, kalau kita mau membuat societal order gitu ya, kalau kita mau mencapai kekuasaan kayak gini loh caranya gitu. Itu buku-buku politik gitu. Ethics bicara tentang how to live our life gitu. Buku-buku tentang etika itu bicara tentang kayaknya kayak teoretikal, tapi sebenarnya dia practical works gitu. Kenapa? Karena dia bicara tentang gimana sih apa yang harusnya dilakukan dengan hidup. Gimana cara seharusnya manusia itu memandang hidup kayak gitu dan lain sebagainya yang seperti itu. Ini klasifikasi yang simpel dan sejak Adler menulisnya tahun berapa? 40-an ya kalau saya tidak salah, buku pertama How to Read a Book ini hingga hari ini masih relevan kan gitu. Itu pentingnya membuat klasifikasi itu yang apa namanya? Ya ya bisa disebut universal dalam arti bisa dipahami secara mudah oleh semua orang di tempat dan waktu yang berbeda kayak gitu. Minimal seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu rigid gitu ya, jangan terlalu rigid membuat klasifikasi buku gitu. Nah, karena kita tahu bahwa expository books itu terdiri dari dua tipe misalnya, kita bisa kita kita jadi bisa nah, oke. Kita jadi bisa apa namanya? eh punya membangun harapan atau membangun perkiraan gitu tentang ketika misalnya kita baca buku-buku yang sifatnya historical kayak gitu. Kita bisa, oh berarti yang ada itu adalah accounts tentang historical events kayak gitu ya. Penjelasan-penjelasan bukan hanya penjelasan tapi repertoire gitu, report tentang historical events yang terjadi itu benar-benar ada gitu. Ada banyak saksi dan lain sebagainya mungkin yang akan disampaikan kayak gitu. Historian itu biasanya ingin membuktikan bahwa past events itu benar-benar ada dan pengaruhnya kemana-mana kayak gitu misalnya. Itu history. Scientific books itu biasanya peduli dengan apa namanya prinsip-prinsip, pola-pola yang terjadi yang sifatnya general kayak gitu. Makanya kan scientific books itu biasanya peduli dengan generalisasi, melakukan generalisasi gitu. Metode yang mereka biasa pakai itu experiments. Jadi karena scientific experiment itu kan special experience gitu ya, pengalaman yang spesial yang dialami oleh si researcher kayak gitu, si penelitinya sendiri yang dia harus menjelaskan ini dalam istilah-istilah terms kayak gitu yang bisa dipahami oleh publik kan kalau dia mau bukunya untuk dibaca kayak gitu. Jadi kita akan bisa bisa lihat bahwa oh ada banyak technical vocabulary bahasa. Nanti itu akan kita bahas di tahapan kedua ya tentang language and thought gitu ya. Eh, Language and logic of the books kayak gitu. Tapi di sini saya batasi bahwa kalau science itu kita bisa bisa mengira-ngira bahwa kita akan lihat banyak pola, model kayak gitu. Apa spekulasi kayak gitu ya. Spekulasi maksudnya bentuknya theoretical speculation gitu bahwa sesuatu itu bisa dipahami dengan
seperti ini kayak gitu, model seperti ini misalnya. Karena berbasisnya eksperimen kah kayak gitu ya dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah special experience, jadi pengalaman spesial eh, yang dialami oleh si scientist, si researchernya, si penelitinya gitu. Nah, kalau filosofi itu kan dia mendekati masalah bukan dengan eksperimen gitu, tapi dengan berpikir gitu, dengan metode reasoning kayak gitu. Kita akan dibawa pada apa namanya rangkaian kalimat itu yang mempersuasi kita, yang mencoba meyakinkan kita bahwa kayak gini loh cara kita apa kayak gini loh ini nih apa sesuatu tersebut gitu, bahwa kalau ini saya ngasih apa namanya contohnya yang gampang aja gitu ya, bahwa namanya meja itu dipakai untuk misalnya menulis atau menaruh sesuatu gitu, baik dia bentuknya bulat, kotak dan lain sebagainya. Jadi apa mencoba meyakinkan bahwa eh, sebuah term bernama meja itu punya arti tertentu kayak gitu. Yang ini itu akan apa namanya? Yang statement apa namanya? eh spekulasi atau teoritis atau hipotesis dari filosofer tadi itu akan kemudian dibalikan ke pengalaman kita sendiri. Jadi filosofer, buku-buku filosofi itu sifatnya dia akan membuat kita merefleksikan ke diri kita sendiri. Bener kan? Kamu juga ngalamin kan kalau misalnya meja tuh gitu, nah, kayak gitu kira-kira. Apa nuansa dari apa namanya eh, tulisan yang bisa kita kita dapatkan apa dari buku-buku yang sifatnya filosofi. Jadi mereka mengajak buku-buku ini, tipe buku yang filosofi itu mengajak pembaca itu untuk mengikuti rangkaian pemikirannya filosofer, tapi tidak secara eksklusif berbeda gitu. Jadi dia akan selalu bertanya, bener kan gitu, bener kan gitu. Menurutmu ini seperti ini kan memang kayak gitu. Jadi bentuknya yang seperti itu gitu ya, yang bisa kita harapkan dari buku yang sifatnya teoretikal yang seperti ini gitu. Practical Works juga punya nuansa apa namanya persuasi yang seperti ini gitu. Misalnya kalau kita baca buku-buku politik gitu, kita akan diyakinkan bahwa oh iya ya, kalau kita mau prosper ya satu-satunya jalan kapitalisme gitu, nggak bisa lagi yang lain gitu, seolah-olah tidak ada penjelasan selain yang dijelaskan oleh buku-buku tersebut. Itu kalau terbiasa baca-baca buku-buku politik dan ekonomi itu kita akan apa namanya akan menangkap nuansa yang seperti ini gitu. Jadi ada sifat persuasinya juga. Tapi kalau dia apa namanya sifatnya saintifik, jadi eh, kalau dia sifatnya saintifik, dia akan punya metode apa ya metode penyampaian yang berbeda gitu. Itu apa namanya tentang klasifikasi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke apa namanya prinsip kedua, itu adalah kita memahami atau kita bisa menangkap kesatuan dari buku ini. Nah, secara sederhana itu menangkap kesatuan dari struktur buku berarti kita menemukan tema yang mengikat keseluruhan bagian dari isi buku gitu. Jadi misalnya apa namanya Adler mengangkat, jadi buku Adler ini kan sifatnya praktikal gitu ya, tapi tema yang diangkatnya itu adalah reading as part of learning gitu. Maka kita akan melihat bahwa bahwa apa namanya keseluruhan bagian dari buku ini diperuntukkan satu untuk meyakinkan kita bahwa reading is part of learning gitu. Kenapa part of learning? Karena melibatkan understanding gitu. Maka kita harus menginginkan atau kita perlu menginginkan untuk leveling up our understanding gitu. Maka Adler menunjukkan gini loh caranya gitu ya. Gini loh caranya untuk mendapatkan apa namanya eh, pemahaman yang lebih tinggi dari aktivitas kita membaca kayak gitu. Tuh, jadi tema yang mengikat secara keseluruhan itu adalah reading as part of learning kayak gitu. eh Misalnya gitu ya. eh Kalau kita ambil dari buku Adler ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kita mendapatkan tema yang mengikat keseluruhan isi buku? Ingat bahwa buku itu kan terdiri dari bagian-bagian ya, gitu, dari bagian-bagian. Maka kita harus bisa mendapatkan unity ini. Nah, apa namanya? Kuncinya adalah dengan level certainty yang
yang tingkatnya definite gitu ya, yang beneran apa namanya meyakinkan gitu bahwa kesatuannya ya seperti itu gitu. Dengan cara kita mengekstrak major points atau main points yang ada dari buku gitu. Kalau kita lihat keseluruhan isi buku ini diperuntukkan untuk itu leveling up our understanding gitu. Karena kalau kita learn something itu kita harus punya pemahaman yang lebih tentang sesuatu tersebut gitu. Otherwise, untuk apa kita capek-capek meluangkan waktu dan energi untuk belajar gitu? Atau apa membaca sebagai bagian dari belajar, ya kan? Jadi sia-sia aja gitu. Gitu. Maka kita perlu apa? Itu yang kita kalau kita ekstrak ya semua major points yang ada di dalam buku ini. Gitu. Kenapa? Salah satunya adalah karena kan bagi Adler ada banyak buku-buku yang meskipun nggak hanya sedikit buku yang berkualitas, yang worth it untuk dibaca secara analitikal tentunya. Tapi kata Adler, yang sedikit ini itu sangat penting gitu. Yang apa? Karena isinya itu adalah sesuatu yang relevan, anggaplah di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda kayak gitu. Itu selalu relevan seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar tentang sesuatu yang sifatnya kayak gini ya, yang sifatnya apa long lasting gitu ya pelajarannya. Jadi bukan hanya piecemeal, jadi potongan-potongan, tapi bisa mendapatkan pemahaman yang utuh gitu. Itu kita juga harus mau meluangkan waktu untuk belajar yang serius seperti ini gitu. Nah, cara untuk mengevaluasi apakah kita bisa mendapatkan the unity of the books. Jadi kesatuan dari buku ini adalah kita menyatakan buku ini tentang apa dalam satu kalimat sederhana. Atau kalau misalnya nggak bisa satu kalimat, a few sentences gitu. A few itu ya dua, dua, tiga oke lah kayak gitu, masih oke lah gitu. Kalau lebih dari itu berarti kita nggak paham unity-nya gitu. Kata kata Adler di sini gitu ya. Jadi kalau kita paham apa namanya, apa sih tema yang mengikat keseluruhan isi buku, itu kita bisa menyatakannya dengan satu kalimat gitu. Atau briefly lah bahasanya, secara 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 umum saja gitu. Ini tentang apa gitu. Umum tapi precise gitu. Itu yang diperlukan. Nah, eh, prinsip ketiga itu adalah kita bisa mendapatkan kompleksitas dari buku. Jadi buku ini isinya kan bukan hanya unity saja ya, tapi juga multiplicity gitu. Nah, kita akan tahu kualitas penulis dan kualitas bahan bacaan kita yaitu buku ini itu dari kemampuan ia untuk mengintegrasikan kompleksitas dalam dalam kesatuan isi buku. Jadi bahasanya ya kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan. Nah, menariknya ilustrasi yang dipakai oleh Adler di sini itu ibarat rumah gitu. Jadi unity of the books itu kita ngeliat oh ini rumah kayak gitu. Itu unity-nya. Tapi ketika kita masuk ke dalam rumah, kita akan lihat bahwa setiap eh, ya kurang lebih kalau sebuah rumah itu harusnya terdiri dari beberapa bagian kan. Nggak mungkin semuanya blong aja gitu. Kayak hall gitu kan enggak gitu ya. Ada bagian-bagian yang menyusunnya. Setiap bagian itu independen, punya tata aturan, punya strukturnya sendiri gitu. Tapi dia terkoneksi dengan yang lain gitu. Ada 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 apa namanya? Dia dihubungkan dengan hall, bukan hall apa namanya, jalan lah, pintu lah kayak gitu. eh Dia didefinisikan secara berbeda dengan arches. Arches itu apa ya, bentuk bentuk yang ada di 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 bukan di atap apa namanya, di atas kayak gitu, yang di bawah atap di atas, nah kayak itu jadi arches kayak gitu bentuknya. Pintu dan lain sebagainya gitu. Jadi dia punya strukturnya sendiri-sendiri secara independen, tapi ketika eh, di diatur secara keseluruhan eh, eh, apa dia memperlihatkan bahwa dia 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 punya fungsi gitu. Dia punya fungsi untuk membuat rumah tersebut livable, bisa ditinggali, nyaman ditinggali kayak gitu. Nah, seperti itulah kira-kira bagian-bagian dari buku. Jadi kompleksitas buku itu bukan kompleksitas yang apa nggak bisa kita apprehend, nggak mungkin kita tangkap. Harusnya bisa kita tangkap gitu. Kalau nggak apa gunanya buku tersebut ditulis gitu ya? Kalau pembacanya nggak bisa paham gitu. Nah,
ini secara sederhana, gimana sih caranya kemudian kita menangkap kompleksitas dari buku ini? Yang pertama adalah eh, kita perlu pahami bahwa kompleksitas dari buku ini itu dalam tahapan satu ini itu kita sekadar berusaha apa namanya mengungkap kerangka atau struktur dari penulisan buku ini gitu. Jadi mencoba menangkap struktur dari pesan yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini gitu. Baru kita ungkap kerangkanya saja. Kita mencoba mengungkap kerangkanya saja karena kata Adler kan setiap penulis itu kan apa namanya adalah artis ya. Jadi mereka mereka membuat mereka ya, mereka punya skeletons, mereka punya kerangka penulisan yang kemudian artistically, yang secara nyeni gitu ya, dengan penuh rasa rasa apa keindahan itu berusaha untuk ditutupinya agar skeletonnya ini apa namanya tertutupi, bukan nggak bisa terdiscover ya, bukan dalam arti tertutupi supaya nggak bisa diungkap oleh pembaca, tapi supaya kelihatan indah kayak gitu. Ya bayangin kalau kerangka berjalan itu gitu kan itu nggak indah, tapi begitu kerangka misalnya kerangka manusia itu kemudian ketemu dengan kulit gitu ya, dihiasi dengan kulit, kemudian dipakaikan baju, maka ia menjadi representable. Maksudnya dia bisa kita lihat dengan nyaman kayak gitu juga buku gitu. Kayak gitu juga buku gitu. Buku itu ditampilkan oleh kita lengkap dengan kulit dan baju yang menutupi skeletonnya gitu, yang menutupi kerangka penulisannya. Nah, kita sebagai pembaca itu berusaha mendiscover, uncover gitu ya, mengungkap skeletons ini. Apa sih apa namanya kerangka pemikiran penulisan buku ini gitu. Nah, kenapa kita berusaha untuk mengungkap kerangka penulisan buku ini? Karena kita berusaha untuk melihat ada 3 kualitas dalam sebuah buku, dalam sebuah struktur buku, dalam sebuah kerangka penulisan, yaitu unity, dia harus bersatu, kalau enggak namanya hanya kumpulan gitu. Kalau enggak namanya collection gitu. Instead of unity, hanya collection, semuanya ada digabung di satu tempat, itu collection kan gitu. Tapi kalau dari unity berarti setiap bagian itu serving apa namanya? Punya fungsi gitu ya. Serving the purpose of the whole kayak gitu. Punya fungsi apa namanya? eh, eh, untuk keseluruhan dari apa namanya kerangka tersebut gitu. Apa keseluruhan dari pesan penulisan buku tersebut gitu. Itu unity. Jadi harus punya kesatuan. Yang ketiga harus punya yang kedua itu harus punya clarity. Jadi apa buku yang baik itu punya punya unity dan punya clarity. Cara untuk kita bisa tahu apa namanya, apakah buku ini pesannya jelas, itu adalah kita bisa melihat main parts, major parts, dan subordinates-nya. Jadi kita bisa melihat skeletons itu di apa namanya secara berbeda satu sama lain gitu. Kerangkanya tangan beda dengan kerangkanya kepala, beda dengan kerangkanya badan, beda dengan kerangkanya kaki gitu. Kalau kita cuma ngeliat oh itu tulang kayak gitu, itu itu berarti nggak jelas banget gitu, karena kita nggak ngerti ini tulang apa gitu, serving serving function apa di dalam message, dalam dalam buku ini, dalam penulisan buku ini gitu. Jadi clarity itu bisa kita ujikan dengan bahwa kita bisa membedakan, oh kalau ini yang ini yang yang ini gitu. Kita bisa ngelihat itu dalam bukunya Adler misalnya. Oh ini bagiannya elementary itu ya segitu gitu ya. Kalau bagian inspectional reading ya sampai segini. Jadi kita baca buku dengan waktu yang sangat terbatas. Gimana cara maksimal mendapatkan pesannya? Itu inspectional gitu. Analytical itu kita membaca buku dalam unlimited time kayak gitu. Dan kita berusaha maksimal membaca apa mendapatkan pemahaman apa yang apa namanya? apa yang bantuan apa yang diberikan oleh buku itu kita bisa dapatkan maksimal dalam unlimited time. Itu analytical reading gitu. Sintopikal itu beda lagi gitu. Apa namanya? Bagiannya. Meskipun mereka dalam satu rangkaian sama-sama baca buku, bukunya mungkin sama, tapi karena pengalaman dan skill dari pembaca berbeda, dia bisa membaca buku yang sama tadi dalam level yang berbeda-beda dan dapetin hal yang berbeda-beda gitu. Bahkan di sisi ini, di bagian sini, itu Adler juga menyatakan bahwa belum tentu apa namanya skeletons yang didapatkan oleh satu pembaca dengan pembaca yang lain meskipun bukunya sama itu sama juga gitu.
Ini sangat tergantung bukan hanya dari skill kita, tapi bagaimana dari apa namanya eh eh, bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda dari buku yang sama yang kita baca gitu. Jadi belum tentu skeletonnya sama ya, belum tentu gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat outline yang berbeda dari membuat outline kita sendiri. Nggak mesti berbeda secara berbeda banget dari outline yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Chaptersnya nggak mesti berbeda dan lain sebagainya. Tapi apa namanya kita gimana sih cara kita menangkap pesannya si penulis kerangka pesannya itu seperti apa kayak gitu. Itu tentang clarity. Coherence berarti kemudian meskipun dia setiap bagiannya kelihatan gitu ya berbeda satu bagian dengan bagian lain, kerangka tangan beda dengan kerangka kepala tadi ya badan dan kaki misalnya, tapi dia coherence. Jadi kalau dia kelihatan bahwa oh ya itu manusia gitu. Itu manusia kayak gitu. Dia bukan kalau misalnya susunannya lain lagi gitu ya, atau bentuknya yang lain lagi, yaitu misalnya bentuk yang lain, misalnya itu kucing kayak gitu. Gitu. Itu coherence gitu. Tapi kalau dia scattered, kita nggak tahu ini bentuk apa, kerangka apa, ini tulang apa kayak gitu. Misalnya. Ini tentang kualitas dari penulisan. Nah, tugas kita yang selanjutnya yang terakhir dari apa eh, prinsip yang ini, itulah kita membuat outline dengan cara kita 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 melihat setiap bagian tadi itu sebagai eh, kesatuan tersendiri gitu, sebagai sebagai sesuatu yang utuh tersendiri. Kayak yang tadi saya bilang. Jadi, oh, kalau misalnya ini bagiannya namanya kepala, dia punya strukturnya tersendiri gitu. Dia terdiri dari apa ya? Saya nggak tahu anatomi. Em, Dia terdiri dari tulang A, tulang B, tulang C, bagiannya ke sini gini-gini, bentuknya gini-gini-gini gitu. Itu yang maksudnya kita men-treat, memperlakukan setiap bagian itu sebagai keseluruhan gitu. Keseluruhannya kalau digabungkan kayak gitu ya, dia akan eh, kita bisa mengidentifikasi misalnya, oh ini tulang kepalanya ras Mongoloid kayak gitu, atau ras Caucasian kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan, oh kalau misalnya kerangka kepala manusia ini, itu kita bisa yang meskipun sama-sama manusia itu beda-beda. Ada apa? Kalau misalnya angle-nya kayak gini itu Caucasian, kalau angle-nya kayak gini Mongoloid, angle-nya kayak gini saya lupa. Negroid kah atau Afrika ya saya agak lupa. Udah lama saya nonton kalau tahu serial Bones ya gara-gara itu. Jadi kalau nonton forensik drama itu kita akan bisa nangkep sedikit lah tentang anatomi gitu. Tuh. Jadi setiap bagian itu punya 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 unity-nya sendiri, kesatuannya sendiri dan kompleksitasnya sendiri gitu. Nah, setiap bagian ini ketika disusun dia punya unity yang lebih besar lagi gitu. Bahasa lainnya ya, setiap bab itu punya kesatuan dan kompleksitasnya sendiri. Tapi ketika semua bab kita gabungkan itu jadi tadi unity yang apa di prinsip kedua ini yang menceritakan tentang buku ini sebenarnya temanya apa gitu. Major points-nya apa kayak gitu. Itu ini ya bicara tentang unity and complexity gitu. Nah, ini kan pekerjaan yang lama ya, ngelakuin, jadi melis kerangka ini atau menentukan kerangka ini dengan bagian-bagian yang detailnya itu pekerjaan yang time consuming gitu. Jadi bukan hanya butuh waktu lama, tapi energi yang besar juga gitu. Maka kata Adler, nggak semua buku itu perlu diperlakukan kayak gini gitu. Kita kita bisa melakukan tahapan ini itu secara perkiraan saja. Kira-kira kita perlu ngelakuin untuk buku ini itu kita ngelakuinnya roughly gitu. Roughly itu secara secara apa namanya ya apa namanya ya nggak terlalu rigid lah kayak gitu atau kita ikutin secara secara rigid kayak gitu itu tergantung dari eh, jenis buku dan kualitas buku yang kita baca kayak gitu karena nggak semua buku juga jadi eh, Adler membuat catatan di sini bahwa tidak semua buku itu sempurna kayak gitu nggak ada buku yang sempurna karena dia dibuat oleh manusia kata Adler jadi nggak kita belum tentu mendapatkan skeletons yang sempurna
kalau bicara tentang principles, kalau bicara tentang rules itu kita bicara tentang performance yang sempurna dari buku dan dari reader gitu, dari pembaca dan dari penulis. Tapi makanya kita perlu melakukannya secara approximation aja. Kita membuatnya secara cara apa? Kita kita memperkirakan aja, oh ini kira-kira kita butuh batasnya ini kayak gitu atau energinya segini gitu. Kira-kira ya kita bikin kayak gitu. Kata Adler, setiap kalau kita ngelakuin dua tahapan ini secara habitually gitu ya, kita punya kebiasaan melakukan dua tahapan ini, kita bisa melakukannya secara secara apa namanya? Secara santai saja gitu. Secara santai saja kita akan bisa ngelakuinnya karena bagaimanapun pembaca yang serius sebenarnya melakukan ini gitu. Sebenarnya melakukan ini roughly ataupun yang jelas orderly, tapi roughly ataupun strictly kayak gitu. Mereka pasti ngelakuin ini gitu. Kalau ditanya gitu. Gitu gitu yang dipesankan Adler. Jadi jangan jangan apa jangan kemudian menjadi down kayak gitu ya, menjadi aduh ini susah banget sih, kayaknya nggak mungkin deh dilakuin gitu. Mungkin dilakukan gitu selama kita punya habit tadi, habit how to be a demanding reader itu membuat kita mendekati apa namanya, membuat kita mendekati buku itu secara secara serius sesuai dengan kualitas bukunya juga kayak gitu. Nah, eh, ini apa namanya rule yang terakhir di dalam tahapan pertama, yaitu kita mengekstrak persoalan yang disampaikan oleh penulis di dalam buku ini. Ini sederhananya ya. Jadi ada dua ada dua tugas kita. Ini sebenarnya tugasnya satu, yaitu finding the problem gitu. Tapi ada dua skenario yang mungkin terjadi. Jadi skenario pertama adalah ketika kemudian penulis itu membantu kita dengan menjelaskan secara jelas gitu ya bahwa saya tuh mau mau membahas tentang ini gitu. Ini pertanyaan besar saya kayak gitu. Misalnya pertanyaan besarnya adalah how to leveling up our understanding by doing reading kayak gitu misalnya. Kayak gitu kan. Itu clearly stated gitu. Tapi kalau misalnya hanya di-imply, bukan nggak ada ya, tapi imply. Imply itu berarti dia hidden. Maksudnya dia nggak diekspresikan secara jelas gitu. Tapi secara secara samar-samar gitu. Maka kita harus apa namanya memformulasikan pertanyaan pertanyaan buku ini, pertanyaan penulis buku tersebut itu se precise mungkin, se apa namanya, se sedekat mungkin dengan kenyataan, dengan isi buku gitu. Dan ingat bahwa analytical reading ini kita masih memperlakukan bukunya sesuai dengan sudut pandang penulis. Jadi kita berusaha untuk melihat atau membaca buku ini sesuai dengan sudut pandang penulis ketika ia menuliskannya kayak gitu. Pesan apa yang mau dia sampaikan, problem apa yang mau dia sampaikan, apakah dia bagaimana cara dia menyelesaikan problemnya, menyelesaikan masalah yang atau pertanyaan yang diangkatnya gitu. Jadi kita bukan mengada-ngada ya, yang formulating ini kita bukan ngada-ngadain yang tidak ada gitu. Tapi kita mengekstrak yang ada dan implied gitu. Mengekstrak yang hidden tadi gitu. Atau mengekstrak yang tidak clearly stated by the author gitu. Demikian tahapan pertama yang berisi 4 prinsip ya dari apa namanya dari analytical reading gitu. Jadi ingat bahwa apa namanya secara secara kalau kita mau sebutkan dalam satu statement ya, inti dari part satu ini kita bisa bisa mendapatkan struktur dari buku. Kita bisa uncover skeletons atau kerangka dari pesan dari buku ini gitu. Buku yang kita baca maksud saya. Demikian saya kembalikan lagi ke Nur Ain. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya terhadap tahap pertama dari 3 tahap, yang mana tahap pertama itu sendiri memiliki 4 rules ya, sangat kompleks. Um, saya ingin bertanya bedah, itu berlaku untuk kedua buku baik teoritikal maupun praktikal, Bu?
Ya, Ain. Jadi apa Oh, jadi analytical reading rules-nya itu bisa diberlakukan untuk theoretical maupun apa namanya practical books gitu. oke, jadi yang praktikal itu sendiri pun bisa kita bedah juga ya Bu, apa ada strukturnya dan skeletonnya juga. Dan ketika misalnya kita sudah menjadi seseorang yang sering melakukan analytical reading dan sering membedah struktur buku, apakah itu memungkinkan Bu bagi seorang apa ya reader itu untuk menjudge penulis gitu kayak apa ya kayak ini bukunya strukturnya berantakan deh atau nggak jelas deh gitu atau jadi itu memungkinkan nggak sih Bu bahwa penulis itu membuat struktur buku yang kurang jelas atau justru itu pertanda kalau kita belum menguasai first stage ini. Jadi apa namanya seperti yang disampaikan Adler tadi ya, tidak semua buku itu sempurna dirancang maupun ditulis. Itu yang pertama. Jadi eh, maka kemudian ketika kita berusaha untuk memahami buku dari sudut pandang penulis, itu kita doing justice to the books gitu. Jadi doing justice to the authors kayak gitu. Jadi dengan cara kita menseriusi point of view-nya penulis, kita jadi paham, oh buku ini distrukturkannya seperti ini gitu. Nah, part ketiga dari analytical reading itu sebenarnya adalah kita membuat judgment gitu tentang buku ini seperti apa. Oh, strukturnya nggak jelas kayak gitu. Apa pertanyaannya nggak terjawab. Dia ngasih pertanyaannya ambisius gitu ya. Terus ngasih pertanyaan ambisius misalnya. Ada 4 pertanyaan gede-gede gitu. Tapi satu pun nggak terjawab di buku ini. Itu bisa dilakukan kalau kita sudah membacanya secara analytical. Jadi kita paham skeletonsnya, struktur dari bukunya, gitu, outline dari bukunya, outline dari pesannya, dan kita paham message-nya gitu. Di tahapan kedua itu tentang message gitu ya. Makanya melibatkan bahasa dan logika kayak gitu. Dari point of view-nya penulis, masih dari point of view-nya penulis, tapi udah isinya tuh udah kulit-kulitnya, bahasa dan logika gitu. Kalau skeletons kan strukturnya saja kayak gitu. Itu eh, memang itu yang diharapkan oleh Adler. Jadi pembaca karena reading itu kan part of learning ya. Jadi kita harus bisa membuat judgment, nggak semua kita telan kayak gitu. Yang kita ketika kita sedang ngunyah isi buku ini, itu kita akan tahu bahwa ini kayaknya udah mulai spoiled deh. Maksudnya sudah mulai basi deh kayak gitu. Oh ini kurang mateng ini gitu, ini kurang mateng ini gitu. Oh ini nggak cocok dengan apa yang saya cari nih misalnya kayak gitu yang atau yang saya harapkan atau apalah yang saya cari gitu ya yang berusaha saya cari jawabannya misalnya itu bisa kita lakukan kalau kita sudah melalui proses mengunyah tadi gitu maka bagi pembaca yang kemudian lompat langsung ke part 3 jadi lompat ke judgment tanpa melewati lihat strukturnya memahami apa pesannya ya itu nggak doing doing justice ya baik ke authors maupun ke bukunya kayak gitu Ain. Oh, baik Ibu, berarti supaya kita adil, maka kita harus menuntaskan three stages itu dulu ya Bu, untuk before kita membuat judgement terhadap isi buku itu. di, Baik di Ibu, bagian ketiga nih, judgementnya di bagian ketiga kok. Jadi masih bagian dari analytical reading. masih bagian dari analytical reading, baik. Baik Ibu, bagi dari saya itu saja sih pertanyaannya. Dari Ibu ada penutup lagi, closing statement dari Jadi apa analytical namanya? reading. Oke. Jadi ini ingat sekali lagi ya teman-teman, ini tahapan pertama. Kita baru mencoba men-uncover struktur isi buku ini. Jadi jangan lewatkan menuntaskan sampai kita bisa mengevaluasi gitu ya. Buku ini sebenarnya seperti apa gitu. Maksudnya buku ini verdict verdict itu apa namanya? Keputusan akhirnya buku ini em, membantu kita elevating our understanding sampai ke level mana kayak gitu misalnya atau apa penambahan pemahaman yang kita dapatkan setelah membaca buku itu juga salah satu verdict yang bisa kita berikan setelah benar-benar membaca buku ya benar-benar membaca buku ini gitu.
Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih Ibu telah memaparkan first stages dari analytical reading ini. Tentunya masih cukup panjang, kita masih akan membahas analytical reading ini sebanyak 2 video lagi, masih 2 tahap lagi, sehingga diharapkan teman-teman semua masih istiqomah di channel kami untuk bisa memahami analytical reading itu sendiri sebelum kita membuat apa judgment. Jadi kita masih akan membahas memahami isi buku itu terlebih dahulu, baru kemudian membuat judgment, dan itu merupakan bagian-bagian dari analytical reading. Jadi, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya, masih membahas tentang analytical reading dan juga tentunya masih akan kita bahas juga level selanjutnya syntopical reading. Jadi supaya nggak ketinggalan mungkin bisa subscribe juga dan bisa bantu like dan komen juga bagi yang punya pertanyaan mungkin, dan follow Instagram kami juga supaya nggak ketinggalan infonya. Dan juga kita menyediakan link ebook How to Read a Book bagi teman-teman yang ingin membaca buku Adler ini di deskripsi video kami. Baik, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.